Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalin Sani. Saya dari kelas 5A dengan NIM 118 Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu pengamatan pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dan etilen merupakan hormon tumbuhan atau fitohormon berwujud gas yang biasanya diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu. Audio Jungle. Audio Jungle. Tujuan dari pengamatan kali ini yaitu untuk mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak. Sebelum kita melakukan pengamatan, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu ada kacang hijau, 4 buah pisang masak, kapas secukupnya, dan air secukupnya untuk membasahi kapas sebagai media perkecambahan. Dan alat yang akan digunakan yaitu 3 buah pisin atau piring kecil dan toples yang sudah diberi label A, B, dan C. Langkah yang pertama pada pengamatan kali ini yaitu dengan membuat media perkecambahannya dulu dengan menyimpan kapas pada piring kecil ini yang nantinya akan kita tetesi dengan air secukupnya. Nah, di sini setelah jadi media perkecambahannya yaitu dengan pisin atau piring kecil yang telah berisi kapas yang sudah ditetesi air. Yaitu kita akan menyimpan 5 butir kacang hijau pada setiap pisinnya. Nah, ini perkecambahan yang sudah kita buat. Isinya semua 5 biji kacang hijau. Itu kita akan memasukkan pisin yang sudah berisi kacang hijau ke dalam toples. Kemudian kita masukkan 1 pisang ke dalam toples yang B dan 3 pisang ke dalam toples yang C. Sedangkan toples yang A hanya berisi kecambah kacang hijaunya saja. Setelah pisin kacang hijau dan pisang telah masuk ke dalam toples, kita tutup toples-toples ini dengan rapat. Biarkan kecambah ini tumbuh selama 5 hari. Nah, setelah didiamkan 5 hari, inilah hasil perkecambahan kacang hijau yang tampak pada setiap toplesnya. Nah, setelah kita menunggu selama 5 hari, selanjutnya kita akan mengukur panjang akar dan panjang batang pada setiap perkecambahan kacang hijau ini. 5-5-nya ya, menggunakan penggaris. Dan jangan lupa dicatat hasil pengukurannya.
Berikut ini tabel hasil pengukuran pada semua kecambah yang terdapat pada masing-masing toples. Untuk hari ke-0, setiap kecambah tidak memiliki panjang akar dan panjang batangnya yang disimpan pada semua toples. Setelah didiamkan selama 5 hari, dapat dilihat bahwa kecambah pada pisin A yang disimpan dalam toples tanpa pisang terjadi pertumbuhan yang lebih cepat. Hal tersebut ditandai dengan kecambah pada pisin A ini memiliki akar dan batang yang lebih panjang dan sudah terlihat adanya plumula pada kecambah. Kecambah pada hari kelima yang terdapat pada pisin B yang disimpan dalam toples dengan satu pisang memiliki rata-rata panjang akar dan rata-rata panjang batang yang lebih pendek dari pisin A, serta kecambah pada pisin B ini belum munculnya plumula. Kemudian, perkecambahan yang terjadi pada pisin C yang disimpan dalam toples dengan 3 pisang setelah didiamkan selama 5 hari memiliki rata-rata panjang akar dan rata-rata panjang batang yang lebih pendek lagi dibandingkan dengan pisin A dan B. Dan tentunya kecambah pada pisin C ini belum muncul plumula. Dari hasil tersebut, perbedaan panjang kecambah yang terjadi pada setiap perlakuan disebabkan oleh pengaruh gas etilen dari buah pisang yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada kecambah. Karena pada dasarnya, dengan adanya faktor cekaman lingkungan seperti naungan, kekeringan, kebanjiran, tekanan mekanis, dapat memicu tanaman untuk memproduksi etilen secara berlebihan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Pada pengamatan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh gas etilen terhadap suatu pertumbuhan pada perkecambahan biji kacang hijau ini. Semakin banyak adanya gas etilen dari buah pisang, maka akan semakin terhambat pertumbuhan pada proses perkecambahan. Sekian pengamatan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.